Kalau diberikan ke orang itu tidak tahu karena tidak berasa, tidak berwarna. Jadi dia tidak tahu. Tapi setelah dia pakai, kalau dia pakai kalau diberikan ke orang itu tidak tahu karena tidak berasa, tidak berwarna. Jadi dia tidak tahu. Tapi setelah dia pakai, gejala-gejalanya seperti penyakit. Jadi dokter yang umum, yang normal, yang nggak ngerti toksikologi atau nggak ngerti racun, dia akan menduga itu karena sakit. Kalau di kalangan dokter itu ada dua racun yang paling banyak, racun arsen sama sianida. Karena dua racun itu sangat terkenal. Karena kenapa? Dua racun itu, kalau yang arsen itu biasanya tidak gampang terdeteksi. Kalau sianida masih ada baunya ya, tapi gejalanya bisa samar. Kalau orang nggak ngecek, maksudnya nggak curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribun TV, welcome back to channel Tribun TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga berita terheboh hari ini. Dr. Jaja Surya Atmaja ungkap hasil forensik meninggalnya Mirna ternyata bukan mati karena sianida. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Akhir-akhir ini, kejanggalan meninggalnya Mirna Salihin karena sianida mulai terungkap kembali. Yang dimana salah satu dokter yang menangani kasus ini, yaitu Dr. Jaja Surya Atmaja, membicarakan kebenarannya di suatu podcast. Kasus yang sempat ramai di media sosial ini mulai dibicarakan kembali. Salah satunya adalah Dr. Jaja Surya Atmaja yang datang menyampaikan kebenaran di podcast Dr. Richard Lee. Dr. Jaja Surya Atmaja mengatakan dia waktu itu masih hidup dari Olivier, dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Muntah-muntah lalu diambil sampel dari lambungnya. Selang beberapa waktu, Mirna Salihin meninggal. Dikasih surat kematian, dibawa ke rumah duka Darmais karena mau disimpan selama 3 hari. Tambah Dr. Jaja Surya Atmaja. Dr. Jaja Surya Atmaja juga mengatakan bahwa di rumah duka, ia dokter satu-satunya yang melakukan pengawetan. Yang dimana dalam jarak 2 jam setelah kematian baru ia bertemu dengan jenazah Mirna meninggal karena minum kopi. Dr. Jaja Surya Atmaja menjelaskan bahwa dalam dunia forensik kalau meninggal tidak wajar harus dilakukan otopsi. Tanpa proses itu tidak akan ada sebab mati pada manusia. Di saat itu ia bertemu dengan bapak dari Mirna dan beliau bilang tidak mau diautopsi, yang pada akhirnya Dr. Jaja Surya Atmaja hanya memberikan formalin pada tubuh Mirna. Lalu setelah 3 hari keluarga tiba-tiba mengizinkan Mirna untuk diotopsi, tetapi hanya diambil sampel dari lambung, jaringan hati, darah, dan urin. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata Dr. Jaja hanya menemukan adanya 0,2 mg sianida di bagian lambung, yang dimana itu tidak bisa membuat manusia menjadi kehilangan nyawa. Dr. Jaja Surya Atmaja mengungkapkan bahwa sianida bisa membuat manusia meninggal jika masuk ke dalam darah, namun jika hanya masuk ke lambung tidak bisa. Salah satu tanda jika meninggal karena sianida adalah kemasukan tiosianat di dalam hati, darah, liur hingga urin. Dan pada kenyataan tes terbukti bahwa Mirna bukan meninggal karena sianida, ungkap Dr. Jaja Surya Atmaja.
Ucapan dari Dr. Jaja tak terbukti. Dr. Hastri ungkap sianida tewaskan Mirna, jasadnya merah saat autopsi. Pernyataan Dr. Jaja Surya Atmaja yang menyebut Mirna Salihin bukan tewas karena sianida membuat dokter ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti atau Dr. Hastri angkat bicara. Dr. Hastri adalah dokter yang ikut membantu proses autopsi jenazah Mirna Salihin, korban kasus kopi sianida Jessica Wongso. Dr. Hastri menjelaskan kondisi tubuh Mirna Salihin kala itu. Lantas, apakah ucapan Dr. Jaja tak terbukti? Sebelumnya, Dr. Jaja Surya Atmaja meyakini kalau Mirna Salihin bukan meninggal karena sianida. Dr. Jaja Surya Atmaja adalah ahli forensik yang turut menangani jenazah Mirna saat dibawa ke RSCM pada tahun 2016 silam. Dalam keterangannya di film dokumenter di Netflix, Dr. Jaja Surya Atmaja yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Jessica Wongso sempat membantah bahwa kopi sianida menjadi penyebab dari tewasnya Mirna Salihin. Bahkan dalam perbincangannya dengan Dr. Richard Lee yang belum lama ini ditayangkan di podcast Dr. Richard Lee, ia secara gamblang mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat adanya tanda-tanda kontaminasi sianida yang berpengaruh terhadap reaksi tubuh Mirna Salihin sesaat setelah meninggal dunia. Jadi dia nggak merah, dia biru. Terus saya tekan. Kan forensik biasa kalau mau periksa ini kan saya tekan gini supaya lambungnya tertekan. Terus sendawa, terus saya giniin. Saya nggak nyium sianida, jelasnya yang melansir dari Sonora Grup Tribunjatim.com. Dosen Universitas Indonesia itu justru menduga kalau Mirna meninggal karena mah kronis. Kemungkinan sih dia gara-gara penyakit lambung, luka tukak lambung, kata Dr. Jaja. Hal itu menurutnya berdasarkan keterangan dari Dr. Slamet yang mengambil sampel di lambung Mirna Salihin. Kalau diberikan ke orang itu tidak tahu karena tidak berasa, tidak berwarna. Jadi dia tidak tahu. Tapi setelah dia pakai, kalau dia pakai timbul gejala-gejala. Jadi dokter yang umum, yang normal, yang nggak ngerti toksikologi atau nggak ngerti racun, dia akan menduga itu karena sakit. Sakit umum. Sakit yang umum. Itu ada dua racun yang paling banyak. Racun arsen sama sianida. Karena dua racun itu sangat terkenal. Karena kenapa? Dua racun itu gampang diperoleh, ya. Biasanya tidak gampang terdeteksi. Kalau sianida pasti ada baunya, ya, baunya. Tapi gejalanya bisa samar. Kalau orang nggak ngecek, maksudnya nggak curiga, nggak punya kriminal.